Tidak, Dok. Tidak pernah turun. Sudah hampir 3 tahun. Adik perempuan saya yang membawakan makanan ke atas. Oh ya, di atas sana ada lentera. Tolong bawakan kemari. Oh, di sana juga ada koreknya kok, Dok. In the silence of the night, with the sound of a constant breeze, shivering cold atmosphere in the house next to the coast. Into every inch of the sea, there was a family, really obsessed with treasure, sharing the insanity. They don't know that they have gone. We live there. Nobody help, they have straight to find. Bagaimana, Dokter? Percayalah, takkan seorang pun yang dapat mendengar kita di sini. Dan apabila dengan melihat cara hidupnya yang gila, dokter tentu akan mengerti bahwa saya ingin Anda tahu hal yang sebenarnya. Tidak lebih dari itu, hanya suatu kebenaran. Dan untuk itu, lentera sangat penting. Tanpa itu di kamar ini, mungkin semuanya hanya akan menjadi khayalan. Sedikit dia di sini. Tenang saja, dia tidak akan mempercaya itu. Apabila dia mempercaya itu, ya biasa aja dia turun. Kalau dokter akan menemuinya bukan? Entah sekarang atau nanti. Di mana dia? Di atas, di geladak. Silakan duduk, Dokter. Oh, jadi dia punya alat yang sangat sempurna seperti kapal. Ya, seperti yang sudah saya ceritakan. Seperti Jack, ada kemudian kompas, tempat kompas berlampu dan tangga ke sana. Dan ada juga jembatan, Dok, yang biasanya ia gunakan untuk jalan-jalan di mudik semalam suntuk. Sudah saya katakan juga bahwa dia itu gila. Itu bukan sesuatu yang baru. Saya sudah mendengar seluruhnya tentang dia. Sejak saya pertama kali datang ke rumah sakit jiwa di sana. Oh, Anda bilang ia hanya jalan-jalan di malam hari saja. Di atas sana. Ya, hanya di malam hari saja. Barang yang ingin dilihat tak bisa dibayangkan di siang hari. Ya, semacam impian dan khayalan. Tapi apa yang dia coba untuk melihatnya? Apa ada orang yang tahu? Semua orang tahu, Dok, apa yang dicari ayah. Tentu saja, kapal. Kapal apa? Kapal ayah. Mary Ellen yang diberi nama seperti nama mendiang ibu saya. Oh. Tapi saya masih belum mengerti. Kapalnya ini terlambat pulang atau bagaimana?
tenggelam dalam badai di sekitaran Pulau Sulawesi dengan segala muatan dan penumpangnya 3 tahun yang lalu. Oh. Tapi ayah Anda masih tetap ragu kan? Seorang kapten kapal penumpang yang bernama John Selby melihat kapal ayah karam. Itu terjadi 2 pekan sudah badai. Mereka menghampiri dengan perahu untuk memastikan kapal siapa yang karam itu. Dan ayah Anda telah mendengarnya. Ya tentu saja dong. Dia adalah orang pertama yang mendengar berita itu. Dan apabila kali ini tahu, dia tahu betul apa yang terjadi pada kapalnya. Dia tahu dong, dia sangat tahu. Tapi dia tak mau percaya dan terus-terusan hidup seperti itu. Mari kita langsung ke inti permasalahannya saja. Anda membawa saya kemari tidak untuk masalahnya kan? Ya, Marilah kita bicarakan kebenarannya. Seperti yang sudah Anda katakan tadi, saya akan cari hubungannya untuk melakukan perawatan kembali kepada ayah Anda. Apabila kami sudah membawanya ke rumah sakit jiwa, kalau begitu, dokter akan segera datang kemari kan? 20 menit setelah saya pergi dari sini, saya akan balik lagi ke dokter. Saya janji. Dan dokter tahu jalan ke rumah kami. Ya tentu saja saya tahu. Tapi saya Pintu depan akan saya biarkan terbuka untuk Anda. Dokter langsung saja naik ke atas. Saya dan adik perempuan saya akan segera ada di sini. Ya tentu saja dengan dia. Dokter tahu, tak seorang pun di antara kita yang mengerti tentang hal ini. Maksud saya, seolah-olah itu rencana saya, tapi kemauan orang lain. Dan dia jangan sampai tahu bahwa ini adalah rencana. iya, tenang saja. Oh, tapi saya masih belum tahu apakah ia berbahaya. Dia selalu tenang. Tapi mungkin dia akan melakukan apa saja bila tidak tahu bahwa ini adalah. Sayalah, saya tidak akan membuka mulut tentang itu. Oh. Dan Anda pastinya tahu akan kebenaran cerita ini. Mudah-mudahan Anda tidak keberatan untuk mengatakannya. Ya, ada hal-hal yang sebenarnya dok. Kita langsung ke pokok permasalahannya saja. Ayah adalah seorang kapten kapal penumpang. Sebagaimana kakek saya. Pelayaran terakhir itu kira-kira 7 tahun yang lalu. Menurut rencana, dia akan berlayar 2 tahun. Tapi perpisahan kami menjadi 4 tahun. Kapalnya telah tenggelam di Samudra Hindia. Dia dan anak buah lain mencoba mencari pulau di pinggiran Nusantara. Sebuah pulau kecil yang tandus seperti neraka. Dan setelah 7 hari berlayar di atas bukit kecil yang tak gerak, anak buah lainnya tak beritanya lenyap di telan hiu. Dan di antara 6 orang yang mengikuti ayah mencari pulau, hanya 4 orang saja yang hidup. Ketika kapal dari Melayu menolong mereka, 4 orang ini akhirnya sampai di Frisco. Mereka ini adalah ayah, Cyrus Horn, sang wakil kapten, Hicks, seorang serang, dan Jimmy Kanaka, pembawa harpun. Tidak lebih dari itu dok. Itulah faktanya. Cerita ayah waktu ditulis di surat kabar. Tapi bagaimana dengan ketiga orang lainnya di blog itu? Mungkin mati karena paparan obat atau edan di laut. Itulah cerita yang kami dengar. Tapi dok, ada pula visi
informasikan yang kami dengar bahwa mereka telah dijagal dan dimakan. Yang jelas, hilang dan musnah. Itulah faktanya. Selebihnya, siapa yang tahu dan mengapa harus dipikirkan? Saya kira itu perlu dipikirkan. Betul-betul perlu. Kita ini berbicara tentang kebenaran, bro. Tadi, ada satu kebenaran lagi untuk Anda. Ayah membawa saya, maksud saya, ayah membawa saya dan ketiga orang itu ke rumah ini. Paul, Gates, dan Jimmy Kanaka. Kami hampir tak dapat mengenali ayah. Mereka seperti telah kembali dari neraka. Dan lihatnya, rambutnya yang telah putih, lurus kering, keriput. Dokter akan segera melihatnya. Dan yang lain, mereka sedih. Dia katakan saja Edan. Tampaknya iya. Tunggu. Anda jangan terburu-buru. Pada waktu itu, ayah membawa saya ke depan orang-orang itu. Dia menceritakan hayalannya. Saya menjadi ahli waris dari rahasia itu. Katanya, setelah 2 hari mereka tinggal di pulau itu, mereka menemukan sebuah kapal tersembunyi di sebuah teluk. Sebuah kapal orang Melayu yang telah hancur, rapuh, dan penuh air. Sebuah kapal perang yang biasanya digunakan oleh para perompak. Hanya Tuhan yang tahu sudah berapa lama kapal itu membusuk. Dan Tuhan juga yang tahu apakah anak buahnya telah musnah. Tapi loh, tak ada tanda-tanda orang pernah menginjak pulau itu. Lalu Kanaka mengambil kapal itu. Dia sangat betah menyelam. Dan di antara 2 peti itu, Kanaka menemukan. Nah, coba tepat dokter. Kanaka menemukan apa? Ya, tentu saja harta kan? Dokter lihat, akan percayaan ketanam juga pada Anda. Iya, tentu saja harta. Apalagi kalau bukan. Lalu Kanaka membawa harta itu ke daratan. Selebihnya bisa dokter tebak. Intan berlian, sambut, permata, perhiasan tak terbatas. Kenapa sebuah mimpi perlu dibatasi, bukan? Lalu mereka mulai gila, lapar, haus, dan sebagainya. Mereka mulai melupakan banyak hal. Tapi barangkali itu sebuah keuntungan bagi mereka. Tapi loh, ayah saya menyadari bahwa selagi mereka sadar, sebaiknya mereka. Nah, coba tebak lagi dokter. Mereka melakukan apa? Mengubur harta itu. Dokter sekali tak tepat. Ya, tentu saja mengubur harta itu. Gampang bukan? Oh. Lalu mereka buat peta dari arah kayu. Hayalan yang itu juga. Ayah menyimpan peta itu. Segera sudah itu. Mereka orang dalam keadaan edan seperti binatang. Oleh orang-orang Melayu. Yang sebagaimana sudah saya ceritakan. Tapi peta itu bukan suatu hayalan. Hari ada satu bukti yang ingin saya tunjukkan. Di
kita kembali pada fakta lagi. Gila betul. Ini sangat menarik. Oh, saya kira harta itu terletak Di tempat tanda silang. dan ini tanda tangannya. Oh, kalau gambar ini Oh, itu tanda tangan Kanaka. Dia tidak bisa menulis. dan yang terbawah ini tanda tangan Anda kan? Ya, sebagai ahli waris dari rahasia, kami semua menandatanganinya. Pada pagi-pagi hari, ketika kapal Mary Ellen yang diperbaiki ayah dengan cara menggadaikan rumah ini pergi berlayar mengambil harta itu. Kapal yang masih dinagikannya, yang sudah tenggelam 3 tahun yang lalu. Ya, Mary Ellen. Ketika orang lain ikut pergi berlayar, hanya ayah dan wakilnya, Bond, yang tahu tepat jalan pulau itu. Ya, begitu juga dengan saya sebagai ahli waris dari rahasia. Ya, itu kira-kira udahlah, biarkan kami menyimpan rahasia edan itu. Tapi kok, pada waktu itu ayah sangat ingin ikut berlayar. Tapi ibu saya sakit keras dan saya tak berani pergi sendirian. Jadi Anda diberi juga. Kalau begitu, berarti Anda juga percaya akan adanya harta itu. Ya tentu saja, bro. Bagaimana mungkin saya tak percaya? Saya percaya sampai saat kematian ibu. Kemudian ayah menjadi gila, benar-benar gila. Dia membangun kabin kapal ini hanya untuk menanti. Saya semakin ragu mengenai harta itu. Akhirnya, supaya saya tidak ragu lagi, dia berikan kepada saya sebuah benda. Bentar. Ini ternyata benda yang telah lama dia sembunyikan dari anak buahnya. Sebuah contoh kekayaan dari harta itu. Coba deh. Bentar. Ya. Coba lihat, dokter. Permata tulen. Dokter ini percaya juga, bukan? Kaca dan logamnya kuningan. Khas biasan orang Melayu. Anda sudah menelitinya. Ya, sampai seperti orang Polo. Sekarang dokter tahu kenapa dia menjadi gila. Ya karena menunggu kapal itu. Dan kenapa pada akhirnya saya meminta pada dokter untuk membawanya pergi ke tempat yang lebih aman baginya. Rumah ini, dok, yang telah digadaikan untuk memperbaiki kapal itu, sekarang sudah sampai batas waktunya. Kami harus segera pindah. Saya dan adik perempuan saya tak bisa membawanya pergi. Apalagi adik perempuan saya kan segera menikah. Dan mungkin dengan jauh dari laut, dia akan lebih tenang Mari hatinya. kita adakan yang baik-baik saja. Dan saya sangat menghargai tindakan Anda. Kenapa, dokter? Tidak apa-apa. Dan terima kasih cerita yang menarik. Iya. Saya sekarang sudah tahu
dia selalu tenang, dong. Terlalu tenang. Dia hanya berjalan di dalam mobil geladak, menantikan terus seperti itu. Saya harus pergi. Oh iya, saya ada satu pertanyaan lagi. Apa itu, dokter? Apakah menurut pertimbangan Anda betul-betul tepat untuk membawa ayah Anda malam ini juga? Ya tentu saja, dok. Para tetangga itu, mereka memang jauh. Tapi, dokter, demi kebaikan hati perempuan saya. Nah, tentu dokter mengerti, Ustaz. Saya mengerti. Tentu sangat berat bagian kehidupan Anda kalau sendiri. Baiklah, saya pergi dulu. Jangan sampai gagal, dokter. Saya dengan perempuan saya akan segera dari sini. Tentu saja dengan dia. Saya akan segera kembali. Hati-hati, dokter. Hei! Siapa itu? Siapa itu? Cuma aku. Oh, kamu Susan. Apa yang kamu takutkan? Tidak ada. Aku kira kau ada di kamarmu. Aku sedang membaca. Lalu aku mendengar ada orang turun dari kehidupan. Siapa itu? Bukan ayah kan? Bukan. Dia ada di atas, menanti seperti biasanya. Lalu siapa tadi? Eh, perempuan, kenalanku. Perempuan bagaimana? Orang apa dia? Dia, Kamu menyembunyikan sesuatu, Rekan. dia, Coba katakan. dia seorang dokter. Oh. Jadi kamu bawa kemana? Supaya aku tidak tahu. Tidak, aku bawa dia kemana supaya aku dapat melihat kebenaran untuk kamu tanya tentang ayah. Apakah ia dokter dari rumah sakit jiwa? Nathan! Kamu kan tidak. Tidak, Susan. Diamlah. Ini Nathan. Ini yang paling aku takutkan. Kenapa? Kenapa kau selalu bilang begitu? Apalagi yang lebih menakutkan kalau ini terus-terusan didiamkan. Aku percaya. Hei, Susan, dengarkan aku. Susan, aku percaya akan lebih baik bagi dia di mana dia tidak tahu tadi. Dia akan melupakan pikirannya yang gila, menunggu kapal yang telah tenggelam dan harta yang tidak akan pernah ada. Aku percaya ini. Tidak. Kamu tidak percaya. Hah? Kamu tahu bahwa ia akan mati jika tidak hidup di dekat laut. Dan kau tahu kita akan menuntut uangnya. Apa itu bukan apa-apa? Kita yang tak bisa bayar.
Dia kemarin datang dan berunding denganku. Dia sadar bahwa rumah ini sudah dapat disitanya dari sudut apapun. Dia berbicara seolah-olah kita hanya penyewa. Bangsat dia itu. Bahkan dia bersumpah akan segera meminta rumah ini. Kecuali kalau Apa? Kalau Apa, Nathan? Kalau apa? Kalau ayah dibawa pergi dari sini. Tapi mengapa? Mengapa, Nathan? Pastinya ayah itu apa? Harga barang miliknya besar. Rumah kita ini yang sekarang sudah menjadi milik Smith. Para tetangga tahu saat berjalan melewati rumah kita, mereka melihat ayah di atas atap berjalan hilir mudik melambai-lambaikan tangannya. Mereka takut, mereka mengeluh. Mereka bilang untuk kebaikan ayah sendiri dia harus dibawa pergi. Bahkan mereka mulai berbisik kalau rumah kita ini berhantu. Smith takut akan barang miliknya. Rumah kita ini. Dia takut kalau ayah membakar rumah ini atau melakukan hal-hal yang Kamu berbahaya. harus katakan pada Smith bahwa pikiran itu tolong sekali, bukan? Bahwa ayah selalu tenang-tenang saja, kan? Apa gunanya mengatakan kalau mereka juga takut? Aku sendiri juga takut. Berulang kali takut. Nathan, takut apa? Takut dia dan laut yang selalu diberatinya. Takut kepada laut yang laknat yang telah merampas tangan dan dijadikan aku barang usaha berharga. Kamu tidak bisa menyalahkan ayah atas nasibmu yang malang, Nathan. Kenapa? Kenapa tak bisa? Dia buatkan aku dari sekolah dan memaksaku untuk ikut dengannya. Jika saja dia berhasil memaksakan keinginannya pada, aku hanya akan menjadi sombong seperti dia. Tidak bisa. Aku tidak bisa menyalahkan laut yang menggagalkan maksud ayah dengan cara merampas tangan dan menjadikan aku tambahan korbannya lagi. Kamu tega. Kamu kejam, Nathan. Hal ini sudah lama terjadi. Mengapa tidak bisa kamu lupakan? Apa? Apa katamu? Lupa. Sekarang kau dapat berbicara seperti itu. Tapi lihat saja nanti. Kalau kau sudah pulang dari berlayar, kau akan menikah dengan dia dan akan meninggalkan kehidupanmu yang biasa ini. Kemudian kau akan menjadi istri seorang kapten. Seperti halnya ibu kita. Aku harap saja kau bahagia. Dan kamu akan tinggal bersama kami, Nathan. Bersama ayah juga. Lalu apa? Apa kau akan membebani suamimu yang muda itu dengan orang gila dan orang buntung seperti itu? Tidak juga. Aku tidak mau. Dan dia juga tidak. Aku harus tetap di sini. Bukuku sudah tidak berubah jadi. Buku yang akan menyelamatkan diriku. Aku tahu bahwa yakin aku hidup dan berdiri di depanmu ini. Bahwa aku harus tetap di sini. Aku tidak bisa membayar jika aku pindah dari rumah ini. Tempat di mana aku dilahirkan. Jadi, aku akan tetap di sini untuk menjauhi neraka. Smith mengatakan, aku boleh tinggal di sini, menumpang tanpa membayar, sebagai penjaga rumah. Itu jika Siapa? jika Siapa, Nathan? Siapa? jika membawa ayah pergi dari sini, di mana dia tidak membahayakan dirinya dan orang-orang yang lain. Jangan, Nathan. Demi kediamanmu kita. Sudah terlanjur. Kau mau apa? Nathan,
Nathan, jangan, Nathan. Tidak dia Diam, diam, Zak. Ibu telah mati dan telah damai. Apa kau akan menyakitinya? Nathan, dengarkan aku dulu, Nathan. Nathan, jangan. Sudahlah cukup. Ah, kau selalu saja seperti ini. Smith bilang, dia akan memberikan uang tunai $2.000 jika aku mau menjual rumah ini kepadanya. Dan dia akan memperbolehkan aku tinggal bebas sewa sebagai penjaga. Apa, Nathan? $2.000. Itu kan malah jumlah yang lebih besar daripada rumah ini. Ya soalnya bukan perbandingan. Itu yang aku dapatkan kontan untuk buku dan untuk kemerdekaanku. Jadi itulah sebabnya yang menginginkan ayah pergi. Bangsat dia. Dia tentu tahu berapa hisap ayah. Ya, bahwa rumah ini diwariskan kepadaku. Dia tahu, aku yang menceritakannya. Betapa kecilnya lelaki itu. Susah. Hei, susah. Seandainya hal itu terjadi, aku akan berikan setengahnya kepadamu untuk biaya nikahmu. Dan itu sudah cukup adil. Uang haram. Kamu kira aku mau menyentuhnya? Itu pula bukan untuk keadilan. Aku akan membaginya kepadamu. Tuhan, Nathan. Kamu mencoba kamu. Tidak bisa. Itu adalah bagianmu dengan segala kejujuran. Nathan. Nathan. Kau lupa sudah bahwa aku juga ahli waris dari harta yang terpendam itu. Dan aku akan cukup kaya untuk murah hati. Nathan. Bangsa mana, Nathan? Sakit kamu, Nathan. Kamu tidak akan berbicara begitu, Cassandra. Oh, kita harus segera pindah dari sini. Dia Smith menyita rumah ini. Akan ada yang lebih baik dari rumah ini. Dan kita akan pindah ke sebuah pondok kecil. Demi laut. Supaya apa? Supaya yang bisa bermain gila-gilaan denganku. Membisikkan hayalan-hayalannya kepadaku. Memandangi laut dan mejekku seperti ini. Tidak, tidak. Tidak. Sudah terlambat untuk bermimpi. Sangat terlambat. Akan aku melakukan mimpi-mimpi di malam ini juga. Untuk selama-lamanya. Jadi kamu telah melakukannya. Oh, Nathan. Terkutuklah kamu. Kamu telah menjual ayah, Nathan. Apa maksudmu? Dia lebih baik jauh dari laut. Tidak. Kamu telah menjual ayah. Tidak bisa. Demi Tuhan dengarkan aku. Lihat. Lihat peta pulau ini. Dan tanda silang di mana harta itu terpendam. Aku telah membawa peta ini bertahun-tahun. Tak ada gunanya. Peta ini terpepel antara diriku dan buku-bukuku. Antara kehidupan dan menderaku menjadi gila. Ayah mengajariku untuk menunggu dan berharap. Menunggu dan berharap hari demi hari bersamanya. Ayah membuatku ragu terhadap daya otak dan menipu mataku. Jika harapan lenyap,
Maka aku baru sadar kalau semuanya hanya cuma mimpi. Dan aku tak kuasa untuk membunuhnya. Tapi aku selalu yakin kalau Tuhan mengampuniku. Dan ini namanya gila. Kau dengar? Jadi itulah sebabnya kamu membenci ayah. Tidak, Susan. Tidak. Bukan itu maksudku. Ya, aku memang membenci dia yang telah mencuri otakku. Aku harus melepaskan diri dari kegilaannya. Nathan, sadarlah Nathan. Kamu bicara Seolah-olah aku gila. Ya, kau memang benar. Tapi aku tidak mau gila lagi. Ya, lihat bagaimana aku membebaskan diri. Oke. Ya, sekarang adalah faktanya. Dia adalah dokter dari mata jiwa. Aku telah berbohong kepadamu. Ya, sekarang adalah waktu yang tepat untuk membebaskan diri. Tenang, karena aku memiliki caraku tersendiri untuk membebaskan diriku dari kegilaannya. Ya, dengan cara membakar peta ini. Bakarlah. Bakarlah. Ya, lihat bagaimana peta ini kamu. Ya, lepas dari peta pulau itu. Dan satu-satunya Salina dibawa oleh saya seorang di dasar laut. Musnah. Kau benar, bukan? Aku telah menjual dia untuk menyelamatkan jiwaku. Ya. Mereka datang dari rumah sakit jiwa. Kemana? Untuk mengambil ayah. Oh. Lihat lagi, lihat dia. Jangan. Kau berpikir bahwa aku gila. Berpikir bahwa selama aku tidak tahu kapan Meriel telah geram. Tidak ya. Apa jangan dong. Engkau yang telah memutuskan untuk menjadi ahli warisku. Dan sekarang merencanakan untuk menyingkirkan diri. Merencanakan untuk menjatuhkan ayahmu sendiri ke dalam penjara. Tidak ayah, tidak begitu. Bukan engkau anak manis. Engkau adalah anak ibumu. Jadi yang berpikir kalau aku bukan Islam matamu. Di sini aku bisa baca. Ayah, tenanglah ayah. Sekarang hukum Ayah, kau. jangan ayah. Biarkanlah yang warna manis. Marilah. Dia percaya bukan? Dan ayah tidak mau diam di pengganan. Mengejekku dan mengatakan bahwa semua itu cuma suatu hayalan. Dia telah mengejek dirinya sendiri. Telah menganggap dirinya bodoh untuk mempercayai bahwa semua ini suatu bohongan. Ayah salah. Aku ya. Sekarang kau akui. Siapa yang tidak mempercayai matanya sendiri? Mataku. Engkau tidak melihat kepadaku. Engkau tidak mendengar aku memanggilmu. Panggilan. Aku hanya mendengar teriakan ayah. Tapi panggilan apa? Melihat apa? Ya. Ini hukuman pengkhianat. Ayah, kenapa
Kapal Meriel telah kembali dari selatan. Kapal itu kembali seperti yang pernah kujanjikan. Ayah, ayah senang loh ayah. Meriel. Gak ada apa-apa. Kapal Meriel telah kembali sekali yang lalu. Syarat perbuatan Mas tidak ada sepinggaran pun padanya. Meriel dapat melakukan seperti yang pernah dijanjikan. Meriel melukkan jangkanya tepat yang menurutnya. Meriel. Tapi bagaimana ayah tahu bahwa kapal itu Meriel? Bagaimana mungkin ayah tidak mengenal kapalnya sendiri? Apakah sudah gila? Tapi ayah, pada suatu malam, tidak benar. Kapal Meriel jelas tidak waktu bulan purnama seperti sekarang. Dan perhatikan, masih ingatkah kau sinyal yang aku berikan pada Hon bila merapat pelabuhan pada waktu malam? Sinyal. Cahaya merah dan hijau di puncak layar. Ya, benar. Kalau begitu, lihatlah keluar. Ayah, 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 ayah. Ayah tenanglah ayah. 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 Dari sana, kau mengendalinya secara jelas. Pak, bagaimana? Kau telah mempercayai matamu sendiri. Lihatlah sendiri dan sebutlah bahwa ayahmu ini gila. Cahaya merah dan hijau di puncak layar. Iya, ya, amat jelas. Seperti di siang hari kau bisa melihatnya secara jelas. Namun sangat terlambat bagiku. Dari sana, aku melihat Boy, Dave, dan Jimmy dan Nata sedang berjalan di atas daratan di tengah bulan purnama sedang memadam-padamku. Ya, marilah. Ayah, ayah. Marielon, ahoy! Ahoy! Marielon telah kembali. Marielon telah kembali. Kalau ini keadaan sangat buruk, Nathan. Kamu harus menghiburnya. Itulah yang paling penting sekarang. Menghiburnya? Apa maksudmu besar? Marilah, marilah. Pelan-pelan. Lihat, tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada kapal apapun di pelabuhan sana, Nathan. Kau ini bodoh atau buta? Kapal Meriel ada di sana. Mata siapapun dengan cahaya merah dan hijau di puncak layarnya. Orang-orang yang bodoh telah menyebarkan berita bahwa Meriel telah tenggelam. Meriel telah tenggelam. Woi, Meriel telah tenggelam. Dan aku telah dibodohi, Susan. Tapi, Nathan, tidak ada kapal apapun di pelabuhan sana. Apa kau tak melihatnya? Dari sana, semuanya terlihat jelas. Kamu tidak boleh membiarkan hal ini, Nathan. Kalian berdua pada menggigil kesurupan. Kau ini buta yang tolol. Mereka telah menemukan Skoci. Boy, Dave, dan Jimmy Randaka. Mereka sedang berlabuh ke pantai. Pak, Tuhan, aku mendengar dosa dari mereka. Kalian mendengarnya? Ya, aku mendengarnya, ya. Itu hanya suara angin dan ombak, Nathan. Sadarlah. Tuhan, mereka telah mendarat. Mereka telah kembali seperti yang pernah dijanjikan. Mereka akan segera kali ini. Ayah, Ya, bisa.
Lihat, lihat bagaimana cahaya berubah. Yang hijau dan emas. Jauh di bawah laut. Jauh. Tidak ada yang berubah. Sama saya. Tidak terjadi apa-apa. Mereka berjalan-jalan, sangat jalan. Dengar, mereka sedang di bawah. Hei, kalian dengar ya? Ya, aku mendengarnya ya. Dan pintu telah aku biarkan terbuka Untuk mereka. ya, untuk mereka. Itu mereka. Mereka telah kembali. Naiklah anak-anak. Mereka keberatan bawa peti itu. Ahoy! Nathan, sadarlah, Nathan. Selamat datang, anak-anak. Selamat datang. Aduh. Nathan, Hei, bantu dia, Nathan. Pergi. Ah, Jadi, ayo anak-anak, selamat datang berbangun. ayah, kenapa ayah? Ayah hidup ayah. Mohon ayah. Anakku. Hei, jangan. Ayah, Jangan buat dia. Dia sekarang tidak percaya. ayah sadarlah ayah. Kembali anak-anak. Harta diri kita. Kita akan pergi jauh sama-sama. Ayah hiduplah ayah. Mohon ayah. Ayo anak-anak. Ayah jangan ayah. Ayah, Ah, ayah. Nathan, tolong aku, Nathan. Nathan, James. Four. ayah sadarlah ayah. Nathan, bantu aku. Apa itu? Ayah sadarlah. Ah. Ya, Nathan, benar. ayah. Benar. Ayah. ayah, tunggu apa ayah? Nathan, Ah, jangan. ayah, Ayah, tunggu apa ayah? kembalilah ayah. Ayah, tolong jangan pintunya ya. Ayah, tunggu aku. Anakku. Ayah. Ayah, tunggu aku ayah. Apa yang terjadi? Tolong bukakan pintu ini. Tolong, dokter. Tolong. Ayah saya ada di atas sana. Sebentar, dokter. Dokter. Kembali, dokter. Di atas sana, dokter. Tuan, kembalilah. Dapat saya tolong. Mereka telah mengunci pintu ini, dokter. Apa yang terjadi, Tuan? Semua pintu terbuka lebar. Ayah. Ayah. Hanya terhadap mereka, dokter. Mereka? Mereka siapa? Tak seorang pun ada di sana, Tuan. Nana, tolong, Nana. Dia terjatuh. Apa, dokter? Ayah, 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 bertahanlah, ayah. Ayah,
sesuatu pada ayah. Apa kau tak melihat? Ayah, Hei, dengar. Kau tadi memberikan sesuatu pada ayah. Apa kau tak melihat ya? Rekan, ayah telah meninggal. Ini dia. Apa yang kau lakukan, Rekan? Bertindak. Ya, Ya. ayah, Kau pulau itu. ayah, Wah, ayah, perjuanganku. ayah, jangan pergi, ayah. Masih ada kesempatan. Itu kesempatanku. Jika rumah ini terjual, aku akan pergi mengambil harta itu. Ya, ya. Susah. Lihat ini susah. Hei, lihat. Di sini tertulis dengan tulisan tangan ayah. Harta karun terpendam di tempat tanda silang.